Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Gitu Aja Ngambek. Bahas ARB. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. ARB hari ini sangat-sangat keren. Naik sekitar 11%. Harganya sekarang ada di kisaran 19.300. ARB ini salah satu layer kedua ataupun ya sebuah project yang memang diciptakan untuk melakukan scale up untuk blockchain dari Ethereum, dan terbukti peningkatan komunitasnya meningkat drastis teman-teman. ARB sendiri berada di peringkat 37 di CMC saat ini. Jadi teman-teman masih bisa mengikuti airdrop dari ARB ya. Itu bisa kunjungi Arbitrum Foundation. Mereka masih bakalan membagi-bagikan airdrop, dan kalau teman-teman beruntung ya teman-teman bisa dapat airdropnya yang resmi, karena di luar sana banyak airdrop yang penipuan teman-teman. Ini bakalan bisa diklaim itu sekitar 164 hari ke depan. Harusnya sih berarti tahun depan, bukan, mungkin akhir tahun ini ya. Oh ya itulah. Ini masih dalam posisi market menjelang bull run. Jadi masih ada kemungkinan ARB sendiri harganya masih bakalan menguat ke depannya. Jadi itu cukup bagus dan cukup worth it sepertinya. Kita balik lagi ke ARB di CMC. Kalau kita lihat dia tidak punya supply maksimum. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk long term. Untuk teman-teman yang niat invest, terutama ketika di hold bear market, itu biasanya harus hati-hati ya. Yang namanya koin tidak punya batasan supply, itu punya kecenderungan bisa inflasi yang besar-besaran. Tapi kalau dalam posisi bull run ya nggak ada masalah. Biasanya efeknya itu bakalan kelihatan ketika market udah masuk ke fase bearishnya. Jadi peredaran supply-nya itu sekarang sekitar 1,2 miliar token teman-teman. Cukup banyak dan juga cukup useful juga. Kalau kita lihat pasarnya sendiri, ARB juga udah listing di beberapa exchange besar seperti Binance, KuCoin, Kraken, Bitfinex, dan kawan-kawan yang lain. Jadi sudah cukup banyak ya. Jadi ini project memang diciptakan untuk layer kedua dari Ethereum untuk scaling solution. Optimistic roll up to achieve it is goal improving speed dan juga scalability untuk cost efisiensi untuk Ethereum. Jadi itu beberapa kegunaan ataupun tujuan diciptakannya ARB sendiri. Jadi cukup bagus sih sebenarnya kalau menurut saya project dari ARB ini ya. Cuman paling itu sih beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan. Dari kepemilikan wallet, dia paling banyak berada di Arbitrum Foundation, DAO Treasury. Ini memang dana yang memang disediakan buat komunitas ARB untuk membiayai developing mereka. Jadi itu masuk ke treasury-nya mereka. Sementara yang paling besar lagi ini ada wallet, entah siapa orangnya, dia punya kepemilikan 17%. Sisanya ada di bawah 7%, teman-teman. Nah, kemarin ARB itu kena beberapa isu. Salah satunya itu adalah adanya 200.000 orang ya, same person address ditemukan cheat untuk ARB airdrop. Jadi ini ada orang yang nakal, dia punya wallet sebanyak 279.000, padahal dia adalah orang yang sama. Jadi tujuannya dia itu untuk cari airdrop dari ARB. Jadi sampai segitunya teman-teman, para airdrop hunter ini. Ini ada isu juga yang kurang begitu baik. Waktu tanggal 2 April kemarin, ini ARB price drop 11% karena foundationnya itu melakukan penjualan sebesar 50 juta token untuk stablecoin. Jadi ditukarkan menjadi stablecoin. Ini sempat jadi polemik di komunitas dari ARB sendiri, komunitas Arbitrum ya. Beritanya ada di koin investasi juga, Arbitrum Foundation didesak kembalikan 700 juta token ARB ke komunitas. Jadi sebelumnya komunitas Arbitrum itu terlibat konflik dengan tim Arbitrum Foundation setelah pengembangan proyek melakukan transfer tanpa persetujuan komunitas pada Maret 2023. Tujuan pengajuan proposal ini adalah komunitas mendesak untuk pengembang daripada Arbitrum, developernya, untuk mengembalikan token ARB yang mereka jual. Ini mereka menganggap tindakan ini tanpa persetujuan, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Selanjutnya, Arbitrum Foundation hanya dapat melanjutkan rencana anggaran jika mendapatkan persetujuan dari komunitas dari DAO mereka. Selain itu, proposal tersebut juga menyarankan untuk menghilangkan kebijakan staking dan juga membatasi partisipasi dari para pengguna dengan jumlah token yang relatif kecil. Jadi ini tujuannya biar inflasi nggak semakin membesar. Kebijakan staking mereka kurangi, mungkin rewardnya dikurangi, sehingga kedepannya harga daripada ARB bisa terkontrol. Tentunya ini adalah upaya yang bagus dari Foundation ARB. Proposal ini masih di dalam tahap voting, jadi belum ada keputusan yang bisa diambil. Jadi ini masih voting teman-teman, masih sedang berlangsung. Nanti keputusannya mungkin kita akan update di next video kalau sudah ada. Proposal tersebut dirilis 8 April dan akan berakhir di 15 April. Harusnya hari ini ya. Oh, hari ini 13 April teman-teman. Jadi dalam beberapa hari ke depan mungkin bakalan dapat kesimpulannya. Jadi ini ada penjelasannya soal awal mulanya kenapa, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas news yang lain dari ARB juga. Arbitrum hadirkan solusi untuk Ethereum presale Big Ice Coin yang memikat investor. Jadi ini ARB ini salah satu memang koin layer kedua dari Ethereum yang cukup memikat lah bisa dibilang teman-teman. Karena apa? Karena kemunculannya pertama kali rilis itu naiknya udah gila-gilaan. Banyak juga teman-teman yang udah garap airdropnya yang katanya udah dapat lah berapa lah. Itu katanya 200 juta lah. Nggak tahu juga bener atau enggak ya. Ya itu sih teman-teman beberapa informasi mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi secara komunitas, secara developer ada ketidakjujuran, tapi ini masih dalam tahap negosiasi sepertinya apakah nanti bisa dikembalikan dananya atau enggak. Kemudian dari segi komunitas foundation itu cukup bagus ya. Mereka cukup solid kalau menurut saya untuk sebuah proyek yang masih baru. Baru muncul sih sebenarnya proyek Arbitrum, setahu saya udah ada di sekitar tahun lalu atau berapa tahun lalu itu sudah ada, tapi memang baru booming sekarang, baru listing di exchange besar untuk tokennya. Ya, kita masuk ke price action-nya. Hari ini ARB ngepump sangat signifikan, sementara progres pergerakannya juga cukup bagus kalau menurut saya. Sejak awal listing di Binance, ARB ini belum sekalipun koreksi dalam, teman-teman. Paling dalam dia turun dari 1,5 dolar, turunnya ke 1,15. Jadi nggak terlalu dalam lah. Untuk hari ini pergerakannya ngepump cukup signifikan, ini sinyal yang bagus buat ARB. Padahal sebelumnya dia punya kecenderungan buruk, teman-teman, yaitu membentuk pola inverse cup and handle. Cuman akhirnya level 1,13 ini cukup kuat menahan pergerakan dari ARB sehingga dia nggak sampai drop. Padahal kalau itu bisa drop, itu bisa sangat-sangat fatal. Dan tentunya aksi daripada foundation mereka ini sangat-sangat bagus ya untuk menyelamatkan harga dari ARB dari kehancuran price, teman-teman. Jadi so far itu kita udah bahas dramanya seperti apa, dan ya kita lihat harga ARB sekarang udah ngepam balik ya. Ini tentunya berbicara soal optimisme daripada komunitas dari ARB sendiri. Dia masih bakalan terus menghadirkan solusi-solusi buat Ethereum sebagai layer pertama. Dan ARB berada di layer kedua. Sementara progres pergerakannya cukup bagus. ARB ngepam dengan volume yang cukup besar dan juga volume smart money yang cukup tinggi. Semoga nanti bisa ngarah ke all time high baru deh kalau udah gerakannya sangat bagus. Memang kenaikannya ini itu ditunjang karena beberapa faktor seperti Bitcoin yang memang masih dalam posisi cukup bagus harganya dan masih punya peluang untuk menguat. Kemudian BTC dominance yang udah drop cukup parah, teman-teman. Jadi altcoin sendiri dapat momentumnya di posisi sekarang. Jika diperhatikan sih dari beberapa watchlist yang aku punya, ARB ini yang naiknya paling tinggi. Padahal ada Solana juga yang kemarin sempat ngepam ya lumayan, tapi ARB ternyata naiknya lebih tinggi, teman-teman. Mungkin ini ada sesuatu di dalam yang belum dimunculkan melalui news. Ya secara price action itu sih untuk pergerakan dari ARB sangat bagus. Dia bergerak dalam sebuah triangle, sekarang udah berhasil breakout. Mungkin target berikutnya buat ARB bisa kembali menguat sampai level resistance di kisaran 1,4. Semoga masih bisa tercipta momentumnya naik setinggi itu, teman-teman. Ini agak beresiko, agak spekulasi, tapi peluangnya masih ada sepertinya. Tergantung juga kalau volumenya cukup bagus, masih bisa bertahan seperti sekarang ini.
ya peluangnya akan lebih besar buat ke sana. Coba kita cek dia di time frame 15 menit. Kalau dari 15 menit, volume belakangan memang cukup bagus ya, cukup tinggi. ARB belum bikin koreksi sama sekali. Dia bergerak cenderung sideways. Sepertinya ini dia berada di proses pergerakan seperti bull flag ya, sepertinya. Bull flag, mungkin dia masih bakalan konsolidasi beberapa waktu sebelum akhirnya kembali menguat ke target berikutnya ke 1,4. Teman-teman kalau mau ngejar ARB, yang paling penting adalah jangan terlalu FOMO, jangan all in, terlalu banyak dana, dan juga leverage. Itu bisa teman-teman manage dengan baik. Kenapa demikian? Karena ARB ini punya pergerakan yang sangat volatile. Sekalinya dia turun, dia tuh cukup dalam turunnya. Sekalinya dia naik 10%, cukup tinggi juga. Jadi itu sih buat ARB. Semoga nggak ngambek lagi. Jadi gitu aja, dan akhir kata saya Andri, makasih.